bersama Sukro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Suara UMKM yang hari ini segmennya ngobrol bersama Sukrowardi. Nah, kali ini saya kedatangan rekan sejawat yang notabene sebagai wakil rakyat lah. Dan kita sudah hampir 2 tahun setengah kalau tidak salah berkumpul di salah satu komisi yang sangat strategis, yaitu Komisi 3 di infrastruktur ya. Nah, ketika bicara infrastruktur, seorang tamu kita ini sangat kenceng dan sangat appreciate tentang kondisi kota Banjarmasin dari segi sungainya, yang kata beliau ini harusnya ini ditata, harusnya diatur regulasi secara keras dan secara tertib lah. Nah, sebelum kita bicara seperti itu, langsung aja kita kenalkan siapa beliau yang penampilannya deket banget nih, keren banget. Jadi ya ganteng banget lah dari segi face-nya. Nah, tentu menarik lah untuk kita tatap wajahnya, dan tentu kalau di Dewan itu bukan wajahnya lagi, suaranya. Kita kenalkan kepada publik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aprija. Saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin. Kebetulan dipercaya di Wakil Ketua Komisi 3 di bidang infrastruktur. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sukro, pertama saya ingin menyapa dulu. Ini acara apa? Suara UMKM. Suara UMKM ya. Yang segmennya hari ini ngobrol bersama Sukro. Jadi ini salah satu terobosan yang luar biasa dari Pak Sukro, yang mana beliau ini adalah salah seorang senior saya dalam hal mengawasi tentang bagaimana lingkungan Kota Banjarmasin itu harus mendapatkan perhatian khusus, treatment khusus, di mana Kota Banjarmasin yang saat ini sudah berusia 496 tahun. Ya, jadi sudah sangat tua, makanya perlu perlakuan khusus. Betul. Seperti bagaimana kita orang-orang tua kan, artinya kan tidak bisa sembarangan dalam melakukan perlakuan terhadap kota yang ini. Terkait tadi bahwa Kota Banjarmasin ini ditakdirkan sebagai kota sungai, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempersiapkan Kota Banjarmasin ini sebagai kota sungai. Jadi bagaimanapun kita harus kembali kepada jati diri kota sungai. Nah, yang terjadi saat ini adalah kita berlomba-lomba untuk membangun, membuat suatu inovasi dan melupakan yang namanya sungai. Nah, itulah yang terjadi saat ini, di mana sungai-sungai menjadi terabaikan dan tidak diperhatikan lagi. Akhirnya yang dulu menjadi salah satu sarana utama, sekarang menjadi salah satu figuran saja. Kalau dalam peran film itu kan sebagai peran figuran. Padahal Kota Banjarmasin tanpa aliran sungai itu akan tenggelam. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Kita berharap bahwa generasi setelah kita ini ada satu lintas generasi yang benar-benar peduli terhadap sungai, dan mereka memperlakukan sungai sebagaimana mereka memperlakukan sahabat baiknya. Jadi kita itu dengan sungai itu adalah satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan. Kota Banjarmasin dengan sungai itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau salah satunya itu bermasalah, seluruh Kota Banjarmasin akan bermasalah. Oke, jadi saya sependapat dengan Pak Aprija ini, yang memang saya sudah berkumpul dengan Pak Aprija ini hampir 2 tahun setengah di bidang infrastruktur. Tadi kita bicara topik pertama masalah sungai, Pak Aprija sudah mengingatkan bahwa sungai ini adalah urut nadi ya. Nah, peristiwa banjir awal tahun 2021 kan bukti bahwa tadi sungai sudah tidak berfungsi kepada mestinya. Bahkan saya pernah melihat, dan itu menjadi, kalau bahasan kita di Dewan, menjadi seloroh, yang katanya tak akan bisa seorang Aprija memberikan kritik tentang di muara-muara sungai kita, di muara Sungai Martapura, jangan perbatasan Sungai Barito ya, itu ada tongkang-tongkang yang tidak tertata rapi, dan banyak tumbuh gulma-gulma yang menghambat. Itu kan salah satu pendangkalan. Nah, sampai saat ini saya apresiasi dengan Aprija, dan saya sudah dukung. Tapi gimana lah komunikasi kita terhadap itu belum begitu
menghasilkan apa yang. Oke, ketika bicara sungai sudah kita suarakan di Dewan. Nah sekarang Pak Prija melihat bagaimana menyikapi hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-49 ini, bahwa sungai itu menjadi ikon pariwisata. Apa yang harus kita tunjukkan kepada penguasa atau wali kota yang sepertinya kalau ada hari jadi itu siring depan Sabilal itu menjadi atraksi apa tanglong-tanglong. Nah menurut Pak Prija apalagi yang bisa kita dorong untuk bisa sungai menjadi ikon wisata selain sumber kehidupan? Iya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa beliau ingin dan bercita-cita ingin menjadikan sungai kita ini sebagai sungai terindah se-Indonesia dan menjadikan salah satu ikon pariwisata. Cuman yang ingin saya berikan masukan dan saran adalah dalam hal perlakuan terhadap sungai itu harus dari kita dulu. Jadi maksudnya seperti ini, kita jangan berharap orang bisa menikmati keindahan sungai yang ada di Kota Banjarmasin sebelum kita warga lokal bisa menikmatinya. Jadi tolak ukurnya seperti itu. Jangan berpikir bahwa orang itu datang ke Banjarmasin terus bisa menikmati sungai yang ada di Kota Banjarmasin. Padahal pada kenyataannya sungai yang ingin dinikmati itu tidak memberikan satu pesona apapun. Jadi sebenarnya saya sederhana saja. Kita jangan berpikir dulu bahwa sungai ini untuk bisa dieksploitasi untuk dijual sebagai konsep pariwisata. Sederhananya sepertinya, kembalikan sungai sebagai urat nadi saja dulu. Umpamanya di situ ada aktivitas, ada bagaimana sungai itu menjadi salah satu sumber air baku PDAM, di mana saat ini mungkin tingkat kualitas airnya sudah seperti kita ketahui kan ada sedikit permasalahan juga. Nah ini juga hal-hal seperti ini dulu kita atasi. Terus bagaimana kita mengembalikan sungai ini untuk menjadi salah satu tempat di mana anak-anak itu bermain dengan gembira, tidak ada pencemaran. Terus lagi jangan ada eksploitasi sungai seperti yang dikatakan Pak Sukro tadi, di mana ketegasan pemerintah itu mendapatkan sorotan. Artinya pemerintah seperti tidak hadir saat menghadapi para pengusaha-pengusaha yang saat ini melakukan eksploitasi terhadap sungai. Ada tongkang-tongkang yang berjejer di sepanjang sungai yang membuat sungai itu menyempit dan terjadi pendangkalan. Ini kan membuat kualitas air yang ada di sungai tersebut juga berkurang. Di kawasan situ ya. Jadi sebenarnya kita sepakat kalau memang sungai ini akhirnya bisa dijual sebagai salah satu konsep pariwisata. Namun kita lebih sepakat lagi kalau kita sesederhana mungkin dulu memanfaatkan sungai ini untuk kita dulu. Kalau sungai ini sudah bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Banjarmasin, terutama sebagai daerah serapan, sebagai saluran drainase yang menjadi pengalirkan air yang saat terjadi banjir. Terus itu juga sebagai transportasi pengganti darat. Nah itu dulu jangan terlalu jauh untuk menjadikan ini sebagai konsep pariwisata. Kalau itu sudah bisa kita laksanakan, insya Allah pariwisata itu akan ngikut. Jadi sebenarnya kalau saya berpikirnya sederhana bahwa pariwisata itu kan suatu daya tarik di mana orang yang belum pernah ke tempat tersebut tertarik untuk ingin tahu ada apa sih di situ. Nah tapi itu dulu diawali dari kenyamanan warga setempat. Kalau warga setempat itu merasa tidak nyaman dengan kondisi sungai, bagaimana kita menjual sungai tersebut kepada orang lain yang ada di luar Kota Banjarmasin? Ada pendapat Prija yang menarik, mengembalikan sungai menjadi transportasi pilihan yang utama. Ya. Di tengah hari ini, suka tidak suka, kemacetan di darat sudah menjadi suatu hal yang krusial. Ya. Kalau Pak Prija bilang bahwa transportasi sungai ini menjadi pilihan, karena waktu kita kecil ya, saya dulu di Sungai Tiga mau sekolah ke SMP itu lewat tepian Sungai Martapura pakai kelotok ya, ada tempat terminalnya di Mukawal Susbel ya, ada itu. Nah sekarang menurut Aprija itu yang utama ya, harusnya ada dermaga-dermaga yang harus dibikin ya. Karena saya setuju kalau sungai ini jangan ditinggal, karena ini transportasi murah dan unik. Ya gimana Pak Aprija? Karena Anda kan sebagai wakil komisi bidang infrastruktur yang mitra Anda PUPR, Dinas Perhubungan, yang pasti orientasinya pembenahan juga jangan di darat aja, di sungai. Kira-kira ada nggak informasi Anda dari mitra Anda di sub itu sudah dibangun dermaga-dermaga
Saya lihat ketika kita di seberang Susbia itu kelihatan rumah itu kumuh, padahal itu ada terminal apa tambatnya kapal-kapal. Gimana Pak Priya, berapa Jadi sudah bisa? kalau terkait dermaga atau shelter itu memang sudah ada dibangun oleh Dinas Perhubungan. Cuman saya berharap bahwa ini harus ada kajian khusus terkait shelter ini untuk bisa menghubungkan dari dermaga satu ke dermaga lain. Itu saat kita membuat itu harus ada istilahnya itu Zona ya. zona motivasi saat orang naik itu targetnya kemana, tujuannya apa, dan apa yang bisa memberikan nilai plus dia saat menggunakan fasilitas transportasi. Awal sampai ke finishnya Iya, itu kemana gitu ya? ya harus ada yang memotivasi seseorang itu menggunakan fasilitas transportasi sungai tadi. Itu harus dikembalikan. Jadi kayak tahun 80 90 itu kan itu masih menjadi favorit. Betul. Bahwa transportasi sungai itu menjadi salah satu yang menjadi idola karena memang saat itu yang namanya kendaraan ini masih sangat minim. Betul. Nah, sekarang Kota Banjarmasin ini sudah berpenduduk sekitar 700.000 jiwa. Itu kalau sekitar 20% saja dari orang-orang tersebut memiliki mobil, itu kan sudah sangat tidak Lagi area luasannya hanya 92 Ya. km persegi ya. 98 km persegi. Kalau 20% aja orang memiliki mobil, apalagi satu orang itu memiliki 2 mobil, itu kan sudah sangat membuat kepadatan jalan itu kan sangat tinggi. Belum lagi mobil angkutan. Terus belum lagi Kota Banjarmasin ini sebagai kota kunjungan, Pak Supro. Karena kita kan perdagangan dan jasa, otomatis di waktu-waktu tertentu jumlah warga Kota Banjarmasin itu meningkat dengan drastis. Di weekend, umpamanya Sabtu Minggu, kunjungan dari daerah tetangga seperti Banjarbaru, Batola, Tanah Laut, dan daerah-daerah tetangga ini kan ke Banjarmasin kan. Betul, karena pusat perdagangan. Pusat perdagangan dan jasa. Artinya jalan kita yang ada saat ini sangat tidak akan bisa menampung arus kendaraan tersebut. Makanya kita sebagai warga lokal harus memfasilitasi ini. Artinya kan mereka sebagai tamu kita tidak bisa mengatur, tapi kita sebagai warga lokal yang harus mengatur diri, mengurangi menggunakan fasilitas yang ada di darat. Gunakanlah klotok, kita kembalikan lagi umpamanya kan. Cuman harus ada motivasi saat saya ingin naik klotok dari Mantuil ke 0 km. Hal apa yang ditawarkan kepada saya sehingga saya tertarik untuk naik klotok tersebut, tidak naik kendaraan pribadi gitu loh. Nah, ini harus ada tawaran-tawaran tersebut yang membuat orang tertarik dan membuat ini sebagai salah satu daya tarik. Akhirnya semua orang berbondong-bondong, tidak lagi kalau umpamanya pengen ke Siring Peritandian dari daerah Basiri, Mantuil itu kenapa harus naik kendaraan? Kalau kita naik klotok atau apa itu lebih nyaman kan? Itu harus dibikinkan satu motivasi di mana sepanjang jalur yang kita lewati itu harus menarik. Betul. Menarik kita diskusinya karena konsepsi tentang transportasi sungai dengan adanya SETA atau dermaga ini ketika mulai dari awal orang mau menuju satu titik, kata Pak Priya tadi ya harus dibenahi. Mungkin ya paling sederhana desain kelotoknya, kecepatannya, yang bisa daya tempuhnya bisa terprediksi ya. Kalau kita lama-lama juga di klotok tapi kiri kanannya masih kumuh kan juga bikin bosan kan. Saya sudah dapat itu karena ini Pak Priya, saya dulu waktu zaman saya beraktivis dan saya juga protes keras, Jembatan Merdeka itu sebenarnya memutus impian kita untuk keliling sungai, menggunakan sungai. Karena kalau kita menggunakan kapal pesiar alanya di darat terlalu rendah, dan maksud Pak Priya tadi ya desain kelotoknya atau desain kapalnya harusnya kan menawarkan kepada turis mancanegara atau domestik. Seperti kalau kita pernah di Thailand tuh orang ditawarkan untuk berjalan menyusur sungai, tapi di kapal itu ada musik seperti kafe berjalan. Nah, dengan adanya Jembatan Merdeka itu mengakibatkan pendek akhirnya. Nah, itu satu problemnya. Ini Priya kan di wilayah Banjarmasin Selatan nih, sedang dikembangkan. Kata Pak Wali itu saya ini kan hanya melanjutkan program-program wali kota yang dulunya. Kayak contoh di Siring Matapura itu Menara Pandang dibangun zaman eranya Pak Muhyiddin, sisi kiri-kirinya dibangun eranya. Sekarang katanya membangun jembatan Bromo itu melanjutkan program
jembatan yang di sana akan lewat lagi yang berpindah lewat lagi kapal-kapal besar. Nah, apa yang dikatakan Pak Pri, kemana nih? Startnya di mana? Orang dermaga di mana? Menurut Pak Prijal gimana nih? Perubahannya harus kita sikapi untuk kita lengkapi di sana. Ya, makanya kan saya salah seorang dewan yang paling sering komplain terhadap pemerintah, terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah, karena saya di sini tidak melihat poin-poin yang dijadikan skala urgensi bagi pemerintah itu dalam membangun. Jadi umpamanya ada satu pembangunan yang kita fokuskan, ini kayak pembangunan itu tidak terarah dengan jelas gitu loh. Artinya kalau memang kita ingin fokus terhadap infrastruktur dalam bidang jalan, kita berharap bahwa semua jalan itu bisa terkoneksi, jangan ada lagi terputus. Nah, saat ini kan kita membangun yang namanya jembatan Pulau Bromo. Betul. Tujuannya adalah agar masyarakat yang ada di Pulau Bromo itu bisa menyeberang ke Mantuil. Nah, cuma yang tidak dipikirkan pemerintah adalah warga di Pulau Bromo itu kan rata-rata menggunakan transportasi kendaraan itu untuk melintasnya melalui titian. Titiannya tidak dibangunkan, jadi ini salah satu yang menurut saya tidak terencana dengan baik, karena di saat jembatan Pulau Bromo itu belum dibangun, masyarakat di sana untuk menyeberang ke kawasan Mantuil itu menggunakan yang namanya perahu atau kapal feri ya. Ya. Nah, setelah jembatan Pulau Bromo itu dibangun, mereka tetap menggunakan fasilitas itu karena mereka untuk menuju ke jembatan Pulau Bromo itu tidak difasilitasi titian. Tadi titiannya masih dibiarkan rusak dan tidak terurus. Terus tadi terkait apa-apa saja menjadi kebijakannya, kita berharap sebenarnya dalam hal ini Bapeda ya, Barenlit Bangda itu memiliki Bapeda sekarang tidak lagi balik Bapeda. Bapeda ya. Nah, Bapeda itu memiliki perencanaan sesuai dengan RPJMD yang dituangkan oleh wali kota, kepala daerah terpilih kan. Nah, tapi dalam hal ini juga harus benar-benar diprioritaskan aspirasi masyarakat. Jangan nantinya sesuatu yang bersifat urgent justru ditunda-tunda, sesuatu yang sifatnya tidak urgent justru didahulukan. Ini kan suatu skala pembangunan yang tidak sehat menurut saya, karena walau bagaimanapun masyarakat itu adalah skala pemerintahan tertinggi dalam struktur kita. Artinya apa yang menjadi aspirasi mereka adalah perintah sebenarnya kepada kita sebagai wakil rakyat, baik itu di legislatif ataupun eksekutif. Jangan kata lain, ketika jembatan Bromo memang satu keharusan tidak menjadi pembangunan infrastruktur berbasis wilayah, menurut Aprija tadi, penduduk Pulau Bromo yang memang kami harus menikmati menjadi skala prioritas. Ya. Artinya penghubung mereka untuk Menuju jembatan itu juga harus dibangunkan. segera dibangun. Iya, artinya kan kalau kita mau mereka bisa menikmati jembatan Pulau Bromo, titian menuju jembatan Pulau Bromo harus dibangunkan. Kalau tidak dibangunkan kan ini kan sesuatu yang aneh juga. Mereka tidak bisa menuju ke jembatan tersebut. Oke, sepakat itu. Nanti kalau kita sama-sama duduk di Banggar, itu yang menjadi yang keharusan. Jangan sampai membangun spot-spot ya. Ya. Hanya sekedar spot sudah selesai. Ya, jadi harus ada sustainable berkelanjutan. Ya. Oke, sekarang kita aja bicara tentang kita baru saja mengalami bencana pandemi COVID-19 dan semua urat tadi perekonomian kita hampir rontok ya. Cuman kita harus berbangga karena kita ini warganya Kota Jasa dan Perdagangan. Kreativitas orang-orang di kita ini unggul karena dia berdagang dengan secara tenaga. Nah, program yang tentu kita coba evaluasi bersama adalah program menciptakan wirausaha baru. Sebelum pandemi database kayaknya 2.500, setelah adanya pandemi 1.200. Nah, ketika sudah mulai pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, ini kemana nih Aprija mengamati bahwa WUB ini kemana? Apakah sudah mempengaruhi inflasi di Kota Bekasi atau belum? Ini Aprija kan sering menyoroti juga tentang masalah WUB ini gimana? Jadi terkait wirausaha baru dan UMKM ini memang menjadi salah satu program unggulan dari pemerintah Kota Banjarmasin itu sendiri, karena tujuannya adalah untuk bisa membantu atau memfasilitasi masyarakat dalam memulihkan ekonomi. Artinya di sini pemerintah konsen ingin agar masyarakat itu bisa mendapatkan usaha, bisa berusaha sendiri dengan kita berikan permodalan UMKM gitu kan.
Nah, cuman yang jadi masalah saat ini adalah saya tidak melihat kita memang memberikan pelatihan, memberikan permodalan kepada mereka, tapi upaya lain adalah bagaimana saya sebenarnya berharap agar setelah mereka itu diberikan pelatihan, diberikan permodalan, terus pemerintah juga tetap tetap memberikan mereka dukungan dalam hal membeli apa yang mereka bikin. Jadi umpamanya hal kecil saja, Ya, hal kecil saja. Kita dalam dalam setiap kegiatan, baik itu kegiatan hari jadi, seremonial lain, ini kan membutuhkan konsumsi. ya, Sebenarnya saya berharap dari seluruh UMKM yang ada di data UMKM mana atau WUB mana yang memproduksi konsumsi. betul. Nah, baik itu kue, baik itu makanan dan lain. Nah, kita harus membeli dari mereka. Jangan sampai nanti dibeli malah dari para apa namanya? Vendor-vendor yang Yang tidak lebih termasuk. besar, iya, bukan masuk UMKM kita. Nah, akhirnya tidak bisa bersaing dan mati dengan sendirinya. Nah, kita berharap sebenarnya kayak umpamanya kita dalam hari jadi itu membutuhkan ribuan kain sasirangan. Nah, ini kalau kita beli dari UMKM kita, ini saya yakin mereka akan tumbuh pelan-pelan. Terus juga harus ada kebijakan di mana pemerintah daerah itu harus menekan kepada SKPD dan lainnya itu dalam setiap berkegiatan itu harus memanfaatkan yang namanya UMKM itu. Jadi apa yang dibikin mereka itu pertama sudah ada yang akan membelinya. Kalau kita biarkan mereka bersaing dengan para vendor-vendor besar, mereka akan kalah karena mereka UMKM kan. Betul. Saya yang lebih tepatnya kata Pak Prija dan saya Pak persis pendapat juga, dan itu buah pikiran saya dari dulu. Orang disuruh berusaha, orang disuruh mengolah produksi, tapi disuruh juga dapat modal. Tapi kan persoalan mereka marketing mereka, Ya. pasar kita tidak diciptakan, Ya. kita itu harusnya kan harus arif Ya. diciptakan. Makanya saya setuju misalnya harus ada event-event yang mereka ada kontribusinya. Ya. Setiap event misalnya tadi ada Sasirangan, festival Sasirangan yang di festival kami kan para UMKM. Jangan yang UMKM sudah go nasional, go internasional, ngapain lagi kan? Ya. Harusnya maksud Pak Aprija dan saya itu pasti dengan UMKM yang memang kecil. dibina dari Ya. wirausaha itu sendiri, Iya. yang sudah terdata maksudnya ya, terdata yang memang diberi bantuan itu berdasarkan verifikasi, ya kan? Kalau saat ini kan ada berapa kita UMKM itu ada sekitar 1.200 sekarang. 1.200. Nah, kita berharap tahun depan kita kembali menganggarkan itu. Cuman dari 1.200 yang ada ini harapan kita tidak usah muluk-muluk lah, 30% saja berhasil. Itu artinya kan sisa kuota 30% bisa kita berikan kembali kepada mereka yang saat ini tidak dapat gitu loh. Iya. Tapi kalau mereka terus-terusan ini terus yang diberikan bantuan, ini kan sama saja bukan kayak menciptakan suatu siklus ekonomi yang baik, malah tidak sehat, malah mereka akan jadi apa? Tidak diberikan kesempatan untuk mandiri seperti itu. Terus juga sebenarnya saya bermimpi, ini mimpi ya, artinya kan bukan saya apa namanya Pikingan mendesak enggak ya? enggak, Mimpi, ya? artinya saya berharap sebenarnya, tapi sah-sah saja kan kita memiliki mimpi. Saya bermimpi bahwa UMKM yang ada itu dibikinkan kayak aplikasi Shopee gitu kan. Terus setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah, request apa namanya pembelian perlengkapannya itu dari UMKM yang sudah ada di LPSE itu ada umpamanya fitur-fitur yang mana bisa melaksanakan langsung membeli ini langsung kayak pasti langsung lah. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, di pemerintahan itu kan ada yang namanya Tukin. Kalau kita juga ada Tukin. Nah, kalau kita bisa mengalokasikan Tukin itu umpamanya dijadikan bentuk uang digital 10%. Yang mana uang digital tersebut cuma bisa diberikan kepada UMKM yang kita ciptakan. Wah, itu sangat luar biasa membantu mereka. Artinya 10% umpamanya ada Tukin 5 juta. Artinya ada 500.000 yang mana 500.000 itu harus dibelikan baru bisa dicairkan kalau dia mau membeli ke tempat UMKM yang kita miliki. Ini kan akan sesuai dengan kebutuhan Iya. dari ASN itu Iya, ya. ini kan tinggal regulasi bagaimana pemerintah membikinkan alur ini. Karena seluruh SKPD atau ASN itu kan di bawah wali kota. Sebenarnya kalau umpamanya kebijakan ini bisa dituangkan dalam bentuk aturan, wah ini sangat luar biasa, Pak Sekro. Sepakat lagi ya, kalau kita berdua siapa yang jadi wali kota, situ jadi wakil kota, itu Amin. program kita. Ini kan mimpi jadi kita kan. Iya. Karena PR ini menurut Pak Aprija tadi betul, kota kita ini kan kota tua. Tidak bisa kota tua ini selalu disuruh seperti
lari kayak anak muda. Ya, treatmentnya harus seperti orang tua juga. Orang tua juga, tapi jelas. Makanya saya sependapat tadi ketika kita bicara zaman digital, Ya. harusnya ruang digital itu diisi hal-hal yang digital Yang smart produk, juga. yang smart juga. Ya, setuju. Nah, sekarang kita beralih ya bahwa hari ini suka tidak suka ikon kota Banjarmasin kembali dari kota jasa dan perdagangan. Nah, ini masih semangat kita ke arah situ ya. Karena pusat perdagangan itu di Banjarmasin tidak lain adalah tidak bergeser adalah di daerah kawasan Sudirman satu. Ya, besar. Ya. Nah, ada gagasan, ada ide kemarin bahwa ada di situ ada yang parkir, pusat parkir, jaga. Karena situ kawasannya kita pasar sepeda, sebenarnya itu kawasan yang milik Pemko. Kenapa jadi susah? Padahal kalau di situ kita bikin gedung parkir, orang akan berjalan mengelilingi pasar di Mangga itu. Nah, Pak Aprilio sebagai wakil ketua komisi 2 bidang itu yang mitranya di Sub, kira-kira masih relevan nggak bahwa kawasan Budi Mampir itu akan dibangun gedung parkir? Kali ini kan gedung parkir kita seperti spot-spot juga, ada gedung yang dekat perpustakaan yang lama ya di sampingnya model kacamata modern. Tapi kan hanya sekedar luasan searea itu aja. Kita bermimpi ketika kawasan Sudirman itu menjadi kawasan tanah abangnya Banjarmasin. Ada nggak Anda dengan, karena dulu saya tidak pernah mengarah ke sana karena Komisi 3 kan harusnya menggali seperti itu ya. Bagaimana menurut Anda sebenarnya? Parkir itu menjadi pendapatan nih bagi Kota Jasa dan Perdagangan. Iya, memang saya sepakat kalau parkir itu menjadi salah satu sumber PAD yang istilahnya itu masih potensial di Kota Banjarmasin. Bagaimana penataan dan pengelolaan ruang-ruang yang masih ada itu untuk bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk parkir tersebut agar terlihat nyaman. Karena konsep seseorang saat ingin berbelanja itu berbelanja ke suatu pusat perbelanjaan itu adalah bagaimana parkir tersebut harus nyaman. Itu dulu kan. Artinya kalau umpamanya dia menemukan tempat parkir yang nyaman, tentu dia akan betah berbelanja di situ. Nah, itu salah satu arah di mana potensi PAD itu harus dikelola dengan baik. Betul. Saya sepakat tadi bahwa Pak Supro menilai kondisi perparkiran yang ada di pasar-pasar kita ini masih belum bisa representatif lah. Ya. Nyamannya beda lagi. Nah, tapi tadi kembali lagi kepada kondisi saat kita melihat bahwa memang kota tua itu perlu treatment yang tidak bisa langsung seperti tadi kan, artinya memang harus perlahan-lahan dengan bentuk kebijakan dan bentuk komitmen dan keseriusan kita dalam menangani hal tersebut itu akan bisa tercipta. Salah satu contoh umpamanya yang namanya parkir ini kan memerlukan satu kebijakan yang berhubungan dengan putusan kebijakan pemerintah daerah. Nah, hal ini kan banyak masih titik-titik lokasi parkir itu yang beroperasi, namun dalam hal ini mengganggu arus lalu lintas. Nah, ini juga harus dipikirkan karena semakin banyak orang berbelanja, semakin banyak juga orang parkir. Namun semakin tidak nyaman juga mereka dalam melakukan mendapati tempat parkir mereka itu. Saya lebih sepakat seperti ini Pak Supro. Penanganannya dengan kondisi parkir yang ada, bagaimana nantinya mereka bisa berbelanja di satu titik tanpa harus parkir di tempat tersebut. Artinya umpamanya pusat kita ada di Pasar 5, Pasar Cempaka, Pasar Sudirman Mampir. Tidak harus mereka itu parkir di tempat tersebut, parkir saja di tempat yang agak jauh, namun akses dalam mereka menuju ke tempat tersebut harus nyaman, harus ada jaminan nyaman gitu loh. Dan mereka saat melintasi menuju ke tempat mereka ingin berbelanja, itu akan kita suguhi dengan berbagai macam fasilitas atau sudut pandang yang membuat mereka tidak jenuh. Nah, ini kan membuat pengelolaan pola ruang itu lebih nyaman. Umpamanya saat ini kita memiliki yang namanya gedung Mitra Plaza. Itu kan kalau umpamanya orang yang di Sudirman Mampir itu harus parkir di Sudirman Mampir ya pasti tidak akan cukup. Tapi kalau mereka mau mampir di sana, tapi di situ mungkin ada apa yang bisa membuat mereka mau berjalan, nah itu kan lebih ya, terkoneksi lah. Iya, tetap terkoneksi, perdagangan tetap berjalan, parkir tetap terlaksana seperti itu. Ini PR kita yang kita kawal ya di Dewan bahwa
pendapatan dari segi parkir menjadi sorotan kita. Ketika kemarin kita berduet bersama Utama menjadi prima dona pendapatannya, yang ada penunggakan yang hari ini kita sudah melakukan ya kalau bahasa saya sudah adakan perubahan lah dari bidang keuangan, bahwa itu direvisi ulang katanya pembayaran yang cicilan itu. Ya, alhamdulillah ini kan angin segar, angin segar bahwa KKD kita yang katanya rendah sekarang targetnya bisa kembali lagi ya di 2023. Nah ini harapan kita sebagai anggota dewan yang kebocoran di pendapatan Kota Banjarmasin terus kita benahi ya. Kita dorong untuk itu. Baik Pak Prinja, banyak sekali sebenarnya kita bisa bincangkan, ngobrolkan. Masalah sampah loh ya? Masalah sampah? Nah, kalau masalah sampah sudah kita kupas dan saya juga ngobrol dengan Anda nih, saya lebih concern tadi bicara tentang melawan lupa bahwa Banjarmasin ini kota 1000 sungai. Jangan ditinggalkan kata Prinja transportasi sungai. Karena pilihan untuk mengembangkan jalan, luas jalan kan memerlukan biaya yang cukup besar. Dan itu energi yang sangat besar. Apalagi di situ benar. Nah itu yang kita diskusikan dari bincang dengan Prinja yang dari awal beliau ini concern terhadap bahwa Banjarmasin modalnya, dan itu sudah banyak dikritik oleh pengamat bahwa kalau Banjarmasin itu bahwa sungai itu menjadi ikon segala-segalanya, baik itu sumber kehidupan, perdagangan, sampai wisata, pembangunan yang lainnya lewat tuh, ya kan? Nah, ini yang menjadi bincang kita. Dan tadi Pak Presiden juga menyinggung tentang masalah UMKM-nya, coba dievaluasi ulang lah, jangan sampai mereka butuh bimbingan, butuh modal, tapi marketingnya dibiarkan. Itu namanya kerja rodi ya. Oke, terakhir mungkin tadi Pak Abdija gemes pana nih. Saya melihat kenapa sih Pak Abdija, saya sudah bersusah payah juga waktu banjir, ada TPS yang penyumbatan sungai itu di Petra. Tapi sampai hari ini terus disorot media, kenapa orang ataupun pengumpul sampah itu tidak bisa ditindak? Apa nih terobosan APJ supaya sampah-sampah, apalagi di kawasan APJ di selatan itu di dekat Ukuah itu yang melintas jalan situ bluber sampah. Ini apa nih? Ini APJ punya solusi atau punya kalau perlu apa nih perdanya? Kan direvisi atau bertungguan orang atau pakai CCTV kayak Pak? Jadi terkait masalah sampah ini memang menjadi salah satu permasalahan yang concern harus kita hadapi dan juga perlu keseriusan dalam penanganannya. Karena jumlah penduduk Kota Banjarmasin itu 700.000 jiwa, itu tidak seimbang dengan keberadaan TPS yang ada ini. Dari sekian kelurahan, 52 kelurahan itu hanya berapa persennya yang memiliki TPS. Cuman bukan di situ sebenarnya titik permasalahannya Pak Sukro. Saya berpikir seperti ini, kalau kita terus-menerus berkecimpung tentang bagaimana caranya mengelola sampah, membuang sampah, itu saya pikir akan sangat lelah akan sangat lelah dan kehabisan energi. Nah, saya berharap sebenarnya pemerintah itu memiliki satu program menciptakan satu generasi Pak Sukro, satu generasi di mana generasi ini kita berharap mereka sudah memiliki mindset bahwa mereka sejak turun dari rumah sampai nanti mereka kembali ke rumah dan tidur, mereka seminim mungkin menghasilkan sampah. Nah, kalau kita memiliki satu generasi seperti itu, umpamanya anak cucu kita nanti, insya Allah Kota Banjarmasin akan selamat dari permasalahan sampah. Karena kalau selalu kita memikirkan bagaimana cara membuat TPS, bagaimana cara membuang sampah, itu akan terus memanjakan seseorang untuk menghasilkan sampah. Nah, saat ini pemerintah lah memiliki yang namanya program bank sampah, bukan tanpa kantong plastik di minimarket. Tapi di pasar kan belum. Nah, padahal yang paling banyak melakukan transaksi terkait permasalahan sampah ini ada di pasar. Orang membeli ini pakai plastik. Nah, kita bisa mengaturnya di supermarket, tapi kita tidak bisa mengatur di pasar. Jadi kalau menurut saya ringkasnya, kalau kita terus berkutat bagaimana caranya mengatasi permasalahan sampah ini di TPS, itu akan sangat membuang energi, dan memang itu bisa dilakukan saat ini. Cuman harus ada satu terobosan di mana ini memang perlu satu support anggaran yang besar. Kita harus mensosialisasikan kepada anak-anak SD yang saat ini. Kita ciptakan satu generasi 10 tahun ke depan, kita sudah memiliki generasi yang sadar akan sampah itu. Mereka keluar dari rumah, mereka tidak mau membeli sesuatu yang menghasilkan sampah.
Ini suatu gagasan yang menurut saya akan menjadi solusi bagi kota kecil seperti kita. Kita cuma 98 km persegi. Kalau 700.000 jiwa itu terus-menerus menghasilkan sampah dan belum lagi ditambah di hari akhir pekan itu ada orang-orang tetangga kita datang dan menghasilkan sampah juga. Kota Banjarmasin akan terus tetap di masalah sampah. Tapi kalau itu tadi bisa kita laksanakan terkait dengan apa yang disampaikan tadi bahwa ada satu lintas generasi di mana mereka bukan peduli dengan membuang sampah. Artinya kan saat ini kan kita tolong jangan buang sampah sembarangan. Tapi tetap saja begitu mereka buang sampah ke bak sampah, tetap produksi sampah. Nah, ini jangan memproduksi sampah. Jadi umpamanya dia ada salah satu pilihan dia membeli makanan, dia akan membeli makanan yang tidak menghasilkan sampah. Minimal bukan sampah plastik lah kan seperti itu. Nah, ini kita berharap seperti itu program-program seperti itulah. Tapi memang kalau program itu dilaksanakan tidak bisa terlihat secara fisik langsung. Betul. Nah kadang kepala daerah kan berpikir bahwa setiap program yang dilaksanakan itu harus bisa terlihat agar bisa memperlihatkan bahwa prestasinya itu. Nah ini sebenarnya kita menanamkan moral itu lebih gampang akan menjadikan satu warisan. Saya kira ini suatu ide dan gagasan yang sangat brilian tentang bahwa kita harus menyisikan ide itu untuk generasi yang akan datang tahu itulah yang nanti akan menjawab bahwa sampah yang sekarang menjadi problem bisa menjadi teman mereka lain waktu ya. Oke, Pak Puja, sudah hampir 30 menit ya kita coba diskusi dengan sesama sejawat ini dan menghasilkan ide-ide dan kritik maupun solusi membangun terhadap kota yang tidak harus dimiliki oleh Ibnu dan Arifin. Kita sebagai warga kota, siapapun pemilik penguasa di kota Banjarmasin, kita adalah warga kota Banjarmasin tentunya. Ini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Oke Pak Bija, kita tetap menyemangati bahwa UMKM itulah yang nanti akan menjawab tentang ekonomi yang dunia atau terjadi resesi di tahun 2023. Sama ini Pak Sukro, yang perlu diingat Banjarmasin itu tanpa sungai akan jadi banjir asin. Oke, pantunnya gimana nih ya Prija? Kan Prija juga hebat juga punya mau pantun, apa nih pantunnya? Ayo, untuk hari jadi kemarin tuh saya membacakan agak pelan sih, padahal ciptaan dari dia. Haji Rinda makan apa kan? Untuk pantun nanti lah kita kan. Artinya yang jelas closing statement saya adalah bahwa kita harus sama-sama menjadikan permasalahan di Kota Banjarmasin ini untuk menjadi permasalahan bersama, bukan permasalahan sendiri-sendiri. Ini bukan masalah yang dihadapi Kota Banjarmasin ini bukan masalah yang harus diselesaikan oleh wali kota saja, tapi juga kita sebagai anggota legislatif dan juga masyarakat itu harus bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berkolaborasi. Ya, makanya tadi kan Banjarmasin kalau Banjarmasin itu kalau tidak peduli terhadap sungai itu akan jadi banjir asin. Gitu. Makanya ada kemarin agak lucu Pak Berja, kapal selam bisa tenggelam. Padahal kapal selam itu kan kerjanya tenggelam. Banjarmasin bisa banjir, lucu banget. Oke. Kalau saya sebut suara UMKM, jawabannya cangkal becari. Cangkal becari ya, oke. Suara UMKM, cangkal becari. Terima kasih. Assalamualaikum. Ngobrol bersama Sukro.